Ini standby. Baik. Baik, sebelum kami mulai, kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang yang terhormat Bapak Profesor Hikmahanto Juwana SHLM PhD selaku Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani dan sekaligus sebagai narasumber pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Subagio SIPMSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang saya hormati Ibu Dr. Suwarti Sari SIPMSI selaku Wakil Dekan 1 FISIP Unjani. Yang saya hormati Bapak Dr. Agustina Setiawan SIPMSI selaku Wakil Dekan 3 FISIP Unjani. Yang saya hormati para Kaprodi dan Sekretaris Prodi di lingkungan FISIP Unjani. Yang saya hormati Ibu Alisa Amanita SH MKN selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum FISIP Unjani. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan FISIP Unjani, moderator kita pada acara kuliah umum pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Lili Andayani SH MH selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Unjani, serta seluruh peserta kuliah umum yang kami banggakan. Perkenalkan saya Henny Berliana selaku Master of Ceremony pada kesempatan pagi ini. Adapun susunan acara pagi hari ini yang akan saya bacakan terlebih dahulu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan tata tertib. 3. Laporan kegiatan oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unjani. 4. Sambutan dan pembukaan oleh Dekan FISIP Unjani. 5. Foto bersama. 6. Kuliah umum. 7. Tanya jawab. 8. Penutup. Baiklah, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib kuliah umum pada pagi hari ini. 1. Peserta kuliah umum yang hadir di Zoom meeting berkewajiban untuk masuk ruangan Zoom pada 30 menit sebelum kuliah umum dimulai. 2. Peserta wajib untuk on kamera atau menyalakan kamera saat kuliah umum berlangsung. 3. Peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung kecuali saat diizinkan oleh moderator untuk berbicara dan menyalakan mikrofon, baik itu berupa tanggapan ataupun pertanyaan. 4. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan atau tanggapan dapat diketik pada kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand. 5. Format nama pada Zoom untuk mahasiswa menggunakan nama lengkap beserta NIM. Untuk umum menggunakan nama lengkap beserta instansi. 6. Peserta kuliah umum wajib menggunakan pakaian sopan dan rapi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos, jaket, ataupun topi. 7. Peserta kuliah umum wajib menjaga etika, tata krama, dan sopan santun demi kelancaran acara. 8. Mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. 9. Panitia dapat mengeluarkan peserta yang melanggar aturan tata tertib. Memasuki agenda acara yang pertama, yaitu laporan kegiatan oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unjani, Ibu Alisa Amanita, SHMKN, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Henny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa dulu yang telah bergabung dengan kita di sini. Ada yang terhormat Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD, Bapak Rektor kita yang juga akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Agus Subagio, SIP MSI, selaku Dekan Visip Unjani. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari program studi Ilmu Hukum Visip Unjani. Kemudian yang kami banggakan seluruh peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Mohon izin Pak Rektor, Pak Dekan, saya sampaikan untuk peserta dunia ini membuat setiap negara akan berhubungan dengan negara yang lain. Nah, dari sini juga bidang ekonomi itu mengalami peningkatan, perdagangan internasional mengalami peningkatan. Sehingga hubungan-hubungan ini perlu didukung oleh kontrak-kontrak bisnis internasional. Nah, hanya saja ketika kita bicara tentang kontrak bisnis internasional, setiap negara ini memiliki hukumnya masing-masing. Nah, sedangkan untuk pengusaha dari Indonesia ini seringkali lebih memilih untuk menggunakan hukum dari negara lain, jadi mengikuti lawan atau partner dalam hubungan bisnisnya daripada memilih hukum nasionalnya sendiri. Nah, nanti kita akan bersama-sama dengan narasumber kita, ada Prof. Hikmahanto di sini. Kita akan membahas tentang bagaimana sih teknik atau cara untuk menyusun perjanjian bisnis atau kontrak bisnis internasional yang baik. Baik, demikian dari saya. Semoga kuliah umum kali ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudara Henny. Baik, terima kasih kepada Ibu Alisa Amanita SHMKN. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Visip Unjani Bapak Dr. Agus Subagio, SIP MSI, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama-sama Pak Rektor Unjani, Profesor Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD, yang kebetulan pada kesempatan kali ini beliau juga akan menjadi narasumber pada kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Prodi Hukum Visip Unjani. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor. Di sela-sela kesibukan, Pak Rektor masih berkenan hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua dalam kuliah umum di pagi hari ini. Dan yang berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prodi Ilmu Hukum Unjani, khususnya kepada Kaprodi, Sekprodi, dan para dosen yang pada kesempatan kali ini sejak hari Senin menyelenggarakan rangkaian kegiatan praktikum yang dilaksanakan sampai dengan hari Kamis yang akan datang begitu. Mudah-mudahan kegiatan praktikum mata kuliah dari mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis ada dalam bentuk workshop, ada yang kuliah umum dan sebagainya berjalan dengan lancar begitu. Kemudian yang kedua, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan juga bahwa Prodi Hukum patut berbangga karena Pak Rektornya, ya, Prof. Hikmahanto Juwana, yang berasal dari ilmu hukum juga gitu, sangat terkenal gitu ya, sering di mana-mana dan sebagainya, kompetensinya luar biasa, sehingga ini harus
kita manfaatkan seoptimal mungkin begitu ya, khususnya bagi teman-teman di Prodi Hukum agar supaya selama beliau menjadi rektor, gimana caranya jaringannya, networkingnya dan sebagainya harus kita eksploitasi seoptimal mungkin sehingga bisa untuk kemajuan Prodi Hukum Unjani pada khususnya dan Unjani pada umumnya begitu. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan kali ini kami nanti juga mohon izin kepada Pak Rektor karena masih di rumah, sehingga nanti setelah kegiatan ini berjalan mungkin kami izin ke kantor terlebih dahulu. Kebetulan Pak Rektor atasan kita juga, jadi kami mohon izin kepada Pak Rektor juga ini, selaku Pak Rektor, selaku narasumber, selaku atasan juga begitu. Yang berikutnya kami selalu berkomitmen untuk kemajuan Prodi Hukum. Pak Rektor juga selalu memberikan arahan kepada kami bagaimana Prodi Hukum ini dalam 2-3 tahun ke depan gedung Fakultas Hukum jadi, kemudian nanti Fakultas Hukum berdiri dan kita akan mengupayakan dengan gedung baru, dengan fakultas baru begitu. Ini akan menjadi sangat diminati oleh masyarakat begitu, karena kalau kita lihat tren dari 2017 sampai dengan sekarang itu peminatannya selalu meningkat dan sebagainya, sehingga dengan nantinya menjadi Fakultas Hukum dan juga dibangun gedung Fakultas Hukum atas perjuangan dan inisiatif dari Pak Rektor, alhamdulillah mudah-mudahan nanti dalam 2-3 tahun ke depan bisa terlaksana begitu, dan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh Prodi Hukum Unjani begitu. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rektor yang telah berkenan hadir memberikan kuliah umum pada kesempatan kali ini, dan marilah saya mengimbau kepada teman-teman di Prodi Hukum, kita manfaatkan Pak Rektor selama menjadi rektor di sini, khususnya bagi Prodi Hukum Unjani begitu. Dan untuk membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Prodi Hukum Unjani saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Subagio, SIP, MSI, yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Berkenan kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk sesi foto akan dipandu oleh saya. Bisa bersiap-siap. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, memasuki acara inti, yaitu kuliah umum oleh narasumber dan sesi tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Lili Andayani SHMH selaku moderator, yang akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Izin sebentar Pak Warik 1, kalau misalnya mau meninggalkan tempat silakan. Siap Pak Rektor, mohon izin. Yang jaga kandang soalnya. Siap Pak Rektor. Makasih banyak Pak Rektor, mohon izin. Kami live dulu. Siap. Siap. Silakan dilanjutkan. Maaf. Ya, berikut CV dari Ibu Lili dengan nama lengkap Ibu Lili Andayani, SHMH, menempuh pendidikan formal di S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, melanjutkan pendidikan spesialisasi kenotariatan di Universitas Padjadjaran, dan terakhir menempuh S2 Magister Hukum di Universitas Padjadjaran. Pekerjaan dan profesi saat ini menjadi dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kepada Ibu Lili Andayani SHMH, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SHLLM PhD, selaku Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani,
sekaligus sebagai narasumber kuliah umum kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang saya hormati Ibu Alisa Amanita SHMKN selaku Kaprodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani, para mahasiswa dan para peserta kuliah umum yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari program kegiatan belajar mengajar pada kuliah perancangan kontrak nasional dan internasional. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah penyusunan kontrak internasional untuk memperkuat posisi tawar pelaku usaha lokal dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia. Kegiatan ini akan saya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Profesor Hikmahanto Juwana, SHLLM PhD. Dan ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua bahwa dengan kesibukan beliau yang sangat padat, berkenan untuk mengisi kegiatan kuliah di hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Kegiatan kedua adalah tanya jawab. Pada kegiatan ini, para peserta kuliah umum dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat room atau raise hand, tapi mungkin akan lebih baik dengan menggunakan chat room, akan memudahkan untuk saya membacakan pertanyaannya. Nah, kemudian sebelum kita memulai kegiatan pertama, saya akan membaca kurikulum vitae singkat beliau. Mohon izin, Prof, ini saya merangkum karena sangat panjang, saya takjub melihat kurikulum vitae-nya, Prof. Udah dikit aja lah, nggak usah ini semuanya. Siap, Prof, siap. Jadi nama lengkap Profesor Hikmahanto Juwana SHLLM PhD. Beliau adalah guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, yang seperti kita ketahui bersama, beliau adalah profesor termuda dalam sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau menjadi guru besar pada usia 36 tahun. Betul ya, Prof ya? Ya. Dan saat ini yang juga sangat membanggakan kami adalah beliau sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pendidikan formal beliau yang S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian S2 di Keio University Jepang, dan S3 di University Nottingham, Inggris. Saya mencoba merangkum riwayat pekerjaan beliau, diawali dengan bergabung di kantor pengacara OCK Ligis, kemudian beliau menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, program S1 dan S2, menjadi dosen di FISIP Universitas Indonesia di program S1 dan S2. Pada tahun 2004 sampai 2008, beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Siap? Nggak usah semuanya, udah. Nanti nggak selesai. Ya, Bob. Kemudian di sini beliau juga sebagai dosen di berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia untuk program S1, S2, dan S3. Ini saya tidak akan menyebut satu-satu, karena kalau disebutkan satu-satu mungkin ada 50 universitas tempat beliau berbagi ilmu. Lebih dari 50, Prof. Kemudian selain itu beliau juga sebagai tim ahli di beberapa kementerian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung. Beliau juga sebagai arbiter di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Badan Arbitrase Perdagangan Komoditi Perdagangan Berjangka Komoditi, maaf. Dan sampai hari ini beliau masih sangat sering sebagai pembicara, narasumber atau instruktur di berbagai seminar, workshop, pelatihan di dalam maupun di luar negeri. Demikian jadwalnya padat merayap terus ya, Prof? Iya. Siap. Demikian sebagian dari CV singkat beliau. Kita memasuki kegiatan pertama, yaitu pemaparan materi kepada Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SHLLM PhD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lili. Ibu Kaprodi, Sekprodi, Ibu Shirley, dan para dosen lainnya.
Dan juga yang saya banggakan para mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, saya sudah diminta berada di sini dan mungkin sharing ya apa yang pernah saya alami ketika saya menjadi seorang lawyer, tapi lawyer yang lebih khusus bukan ke pengadilan, tetapi yang menyiapkan perjanjian dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya mau tahu apa CV saya nanti bisa masuk di sini nih. Apa namanya? Ketik aja Hikmahanto Juwana terus kemudian di Tribun News. Nanti bisa baca di sini. Jadi nggak usah lama-lama. Lalu yang kedua, saya dalam kuliah ini akan membahas 3 hal penting ya. Ketika kita akan mendraft kontrak dan kita harus mewakili pihak Indonesia khususnya yang UMKM. Satu, yang kita perlu ketahui, ini kelihatan nggak ya di whiteboard yang saya share? Kelihatan, Pak. Baik, kalau gitu. Jadi pertama adalah kita harus tahu bahwa kalau kita menyusun kontrak, kita membuat kalimat hukum. Ya, kita membuat kalimat hukum. Ya, kalau kita menyusun kontrak, ya, bila menyusun kontrak, maka kita membuat kalimat hukum. Yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah kedua, ya, kontrak memiliki keberpihakan. Nah, itu yang harus kita tahu, ya. Kalau orang Indonesia biasanya bilang, udahlah itu win-win, pasti udah bagus katanya. Apalagi kalau misalnya dibuat dalam bahasa Inggris. Tunggu dulu, nanti kita akan bahas, ya. Lalu yang ketiga, saya akan coba bahas tentang pilihan hukum dan pilihan forum dalam suatu kontrak. Ya, ini 3 hal yang akan saya bahas di sini ya dengan saudara-saudara sekalian. Oke, pertama yang bila menyusun kontrak maka kita membuat kalimat hukum. Pertanyaannya apa sih ini kalimat hukum? Nah, supaya interaktif ya saudara-saudara sekalian, saya mau minta tolong dijawab pertanyaan ini tapi cukup di chat aja ya, nggak usah dijawab satu-satu. Di chat aja, nanti kan ada sesi chatnya ini. Nah, nanti saya mau lihat. Kalau saya tanya ya, 1 minggu itu berapa hari? Jawabannya berapa? Silakan. 1 minggu berapa hari? 7 hari, Pak. Nah, 7 hari. Oke. Yang lain gimana? Di forum chat bisa diketik aja tanpa bersuara supaya kita lihat. Oke, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Oke, kalau Anda menjawab 7 hari, pantas saja Anda masih belum ikut pendidikan perancangan kontrak. Ya. Anda belum jadi advokat. Ya. Lain kali kalau ada pertanyaan kayak begitu, tolong hati-hati menjawabnya. Kenapa? Karena kan saya tanya 1 minggu berapa hari. Saya nggak tanya tuh 1 minggu berapa hari kalender. Enggak. Saya nggak juga tanya 1 minggu berapa hari kerja. Enggak. Tapi sudah dijawab 1 minggu adalah 7 hari. Wah, itu salah besar kalau menurut saya. Kalau Anda mau jadi advokat, kalau nggak teliti, wah habis. Ya kan? Nah, kenapa saya katakan habis? Coba saya visualisasikan. Misalnya ada kreditur. Kreditur kan yang punya uang ya. Lalu kemudian ada debitur. Debitur yang pinjam tentunya. Oke. Coba bayangkan, kreditur ini dengan debitur buat perjanjian, ya. Mereka buat perjanjian hutang piutang tentunya. Lalu kita sebagai penyusun kontraknya, kita lupa ya mendefinisikan. Jadi nggak ada definisi dalam perjanjian itu apa yang dimaksud dengan hari. Jadi hari nggak ada nih. Ya. Sekarang mau saya tanya, tolong juga dijawab di chatnya. Kalau misalnya kita jadi kreditur, bagusnya hari itu hari kalender atau hari kerja ya? Pilihannya yang mana nih? Nah, coba saya mau lihat jawabannya. Hari kalender Abrori, ya STIA Cimahi. Wah ini bagus juga nih. Boleh nggak Abrori buka mic-nya? Kenapa Abrori mengatakan hari kalender? Halo, Abrori. Nggak ada Abrori? Abrori?
Oke, yang lainnya bagaimana? Kok nggak ada jawaban? Ada, Prof. Abrori sudah buka kamera, Prof. Oh iya, Abrori. Kenapa hari kalender, Abrori? Boleh nggak dikasih jawabannya? Karena kalau dalam kontrak, kalau hanya hari kerja, akan banyak menimbulkan kerugian, Prof. Seharusnya jangan berpikir kayak begitu. Cara berpikirnya begini, ya. Kreditur itu dapat untung itu dari mana, Abrori? Boleh saya tanya? Abrori? Izin. Ya, Abrori, kalau misalnya kreditur, katakanlah bank itu dapat untung dari apa, Abrori? Dari bunga, Prof. Dari bunga. Abrori, boleh nggak saya tanya? Kalau dia hidup dari bunga, bagusnya 1 minggu dikenakan debitur itu 7 kali, dalam 1 minggu 7 kali atau 5 kali? 7 kali, Prof. 7 kali. Sehingga bagi kreditur, bagusnya hari kalender atau hari kerja? Kalender, Prof. Nah, itu dia. Bagus. Sekarang kalau misalnya Abrori jadi debitur, ya kan? Bunga itu musibah atau berkah? Sebenarnya musibah, Prof. Musibah. Jadi maunya 1 minggu itu dikenakan 5 kali atau 7 kali? Dari perspektif debitur mungkin 5 kali, Prof. Nah, itu dia, Abrori. Bener nih. Ya. Jadi kalau kreditur maunya sih hari itu adalah hari kalender. Soalnya menguntungkan dia hari kalender. Tapi kalau misalnya dari debitur, tunggu dulu, jangan hari kalender. Saya maunya hari kerja. Saya nggak mau dong dapat beban banyak. Iya kan? Nah ini yang kalau misalnya Anda tidak jadi advokat, nggak bisa. Abrori belajar apa sekarang? Pidana sih, Prof. Hah? Belajar hukum atau bukan? Maaf. Hukum, Prof. Oh, hukum. Soalnya tulisannya STIA. Kalau sekolah tinggi ilmu administrasi, ya bukan belajar hukum. Disitulah pentingnya Anda belajar hukum. Jangan menyesal kalau belajar hukum. Ya, kalau saya belajar hukum kayak begini, wah, nikmatnya luar biasa. Orang kalau belajar teknik, dia nggak tahu hukum. Tapi kalau kita nggak belajar kedokteran, tapi kita bisa belajar hukum kedokteran. Wah, nggak bisa belajar ekonomi, kita belajar hukum ekonomi. Iya, iya kan? Nah, kalau misalnya belajar teknik di sana nggak ada teknik, ada teknik sipil. Kita ada juga belajar teknik perancangan kontrak. Nah, itu dia. Jadi saudara-saudara sekalian, bangga kalau misalnya Anda belajar hukum, ya kan? Jadi orang yang hebat. Jangan setengah-setengah gitu kan, tapi harus teliti kayak begini. Ya, kalau kita jadi lawyer harus teliti kayak begini. Ya, memang orang bilang, ngapain sih Pak? Orang beda cuma 2 hari aja kok Bapak rame. Memang sih, ya kan kalau kita lihat hari kalender dengan hari kerja ini kan cuma 2 hari ya, betul ya? 2 hari. Cuman begini, Anda harus berpikirnya gini, iya 1 minggu 2 hari Pak. Tapi kan orang masa pinjam 2 hari sih Pak? Nah, oke. Jadi kan 1 bulan 8 hari. 1 tahun 96 hari. 96 hari kalau perjanjiannya untuk 3 tahun berarti dikali 3 dong. Dikali berapa lagi? Dikali sekian persen bunganya. Ya kan? Sekian persen. Dikali apa lagi? Dikali hutang pokoknya. Kalau hutang pokoknya katakanlah 200 juta US dollar. Besar nggak nih jumlahnya? Besar. Ya. Kalau bukan orang hukum nggak kepikiran kayak beginian. Tapi kalau kita orang hukum, nah ini nih. Karena apa? Kalau sampai kita tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hari di dalam perjanjian kita, ini saudara-saudara sekalian akan menjadi sengketa nantinya. Ya, seneng sih mereka yang berlitigasi gitu ya, yang beracara di depan pengadilan. Kalau ada sengketa kan kesejahteraan katanya. Ya, kalau nggak ada sengketa kayak di surga nggak perlu lawyer, semuanya damai, gitu kan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian tolong diperhatikan. Mulai dari kata aja, hari aja sudah bisa jadi sengketa. Ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang saya maksud dengan kalimat hukum. Ya. Kalimat hukum itu adalah kalimat ya yang punya potensi untuk dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa.
apakah itu ke pengadilan, apakah ke arbitrase, itu kalimat hukum. Jadi ketika kita merancang, tolong perhatikan hati-hati sekali. Ya. Jangan sampai kita main asal-asalan. Kalau kita membuat skripsi, ya nyusun kalimat juga sih. Tapi kalau misalnya membuat skripsi, ujungnya tuh nggak ke pengadilan, paling di sidang skripsi, paling ditanya sama dosen. Kalau kita membuat tulisan ke media massa, itu juga nggak berujung ke pengadilan. Tapi kalau Anda membuat kontrak, Anda membuat peraturan perundang-undangan, maka itu ujungnya adalah pergi ke pengadilan. Karena apa? Nanti di pengadilan itu, mereka akan berargumentasi antara misalnya lawyer dengan lawyer atau lawyer dengan jaksa, ya, berargumentasi bahwa antara fakta dengan kata cocok. Karena apa? Pak Hakim, kalau fakta dengan kata cocok, maka putus bersalah. Atau fakta dengan kata tidak cocok, jangan putus bersalah. Kan gitu ya. Saya ambil contoh, misalnya begini. Ini KUHP. Ya, saya ambil KUHP saya. Mana KUHP saya? Ada nggak nih KUHP? KUHP, sebentar. KUHP saya nih bahasa Indonesia. KUHP. Nah, ini dia. Nah, hilang. Sebentar ya. Oke, ini KUHP. Ya. Coba kita lihat sekarang pasal 338. Ya, pasti semua tahulah pasal 338 tentang pembunuhan. Mana nih pasal 338 saya? Sebentar ya. Pasal 338. Oke, 154. Wah ini. Oke, ini gara-gara gaptek jadi modelnya kayak begini nih ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, 274. 338. 338. Ini semua kalimat hukum yang ada di sini. Maka Anda harus perhatikan hati-hati. 335, 336, 3. Misalnya gini, ya, di sini kan ada tulisan barang siapa. Orang kalau misalnya orang awam sih bilangnya cuma membunuh. Pak, membunuh ya membunuh aja. Tapi kenapa dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan itu dalam KUHP? Kata-katanya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Kok panjang banget sih, Pak? Ya, diancam karena pembunuhan. Karena apa? Nanti di persidangan itu jaksa harus membuktikan misalnya ini, barang siapa. Ya. Maka kalau nanti Anda belajar hukum pidana, hukum acara pidana, ada tuh dalam surat dakwaan nama, jenis kelamin, alamat dan lain sebagainya. Dan kita perlu memastikan bahwa orang yang didakwa itu bukan orang yang salah, error in personam. Ya. Misalnya nama Lucinta Luna, jenis kelamin, wah ini yang susah nih. Ini mau pria atau mau wanita nih, kan gitu kan? Karena kalau kita tulis dia wanita, nanti lawyernya, lawannya akan mengatakan, Pak Hakim, jaksa salah. Karena apa? Ini namanya M. Fatah dan dia seorang pria. Ini KTP-nya. Ya kan? Wah, udah error in personam. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dia bilang Lucinta Luna, M. Fatah, pria. Nanti kalau kita jadi lawyernya kita bilang, Pak Hakim, mohon maaf ya, ini loh, dia ini seorang wanita. Buktinya apa? Pasportnya Lucinta Luna. Dari situ aja sudah jadi perdebatan barang siapa. Belum lagi kata dengan sengaja. Dengan sengaja ini, yang sudah belajar hukum pidana, ini berarti apa? Ada dua hal yang harus dibuktikan. Niat jahatnya, mens rea, niat jahat, ya, dan harus ya, plus, di sini aja deh. Plus perbuatan jahat. Ya kan? Itu kalau misalnya kata dengan sengaja, itu harus ada niat dan perbuatan. Mens rea dan actus reus. Karena apa? Kalau misalnya niat jahatnya tidak ada, Pak, tapi perbuatannya ada. Bisa nggak dipidana? Bisa, kalau pakai pasal 359. Orang supir bis nabrak orang. Pernah nggak dia punya niat? Nggak pernah. Kecuali kalau misalnya dia pamit sama istrinya, Ma, aku pergi dulu ya, hari ini aku tabrak dua orang sampai mati. Dia udah punya niat. Tapi biasanya supir bis nggak pamitnya nggak kayak begitu. Ma, aku pergi dulu ya, udah. Lalu kemudian dia menabrak, mati orang. Iya kan?
Niatnya ada enggak? Enggak pernah ada. Ya, dan untuk jaksa bagaimana membuktikan kalau niat itu memang tidak ada dari sejak awal? Tetapi pembentuk undang-undang mengatakan meskipun kamu nggak punya niat, tapi perbuatannya ada, maka kena. Nah, kenanya pasal 359. Barang siapa karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang. Kalau misalnya kelalaian, itu tidak perlu ada niat, perbuatan aja. Ya. Tapi kalau misalnya, Pak, niatnya ada, Pak, tapi perbuatannya nggak ada, nggak menghasilkan, bisa nggak dipidana? Bisa kalau misalnya sudah ada permulaan pelaksanaan. Ingat pasal 53 tentang percobaan. Ya kan? Orang itu bisa dipidana karena percobaan kalau niat itu sudah diwujudkan. Sudah ada tindakan permulaan. Jadi misalnya orang beli racun ke pasar, lalu dia ke rumah yang mau dibunuh masukkan racun, itu sudah merupakan perbuatan permulaan. Ya, tapi ternyata apa? Setelah dikasih racun diminum sama si korbannya nggak mati. Karena apa? Racunnya kurang memadai. Bisa nggak dipidana? Bisa. Karena apa? Percobaan. Ya, itu yang Anda harus pelajarin di Fakultas Hukum nih. Ya, tapi Pak kalau niatnya nggak ada, juga perbuatannya nggak ada, bisa nggak dipidana? Jangan, itu orang baik-baik namanya. Ya, jangan dipidana. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, ini di Indonesia yang kurang. Bagaimana kita membaca kata atau kalimat, ya, lalu memaknai kata atau kalimat. Saya ini sekarang ini sedang di pengadilan Australia, makanya nanti jam 9 harus saya akhiri. Karena apa? Ada expert, saya ahli hukum Indonesia, kebetulan di lawan saya, bukan lawan sih, pihak lawyer lawan itu menggunakan juga expert, tapi dia orang Australia. Ya, dan kita membahas ini cuma gara-gara satu kata. Itu jadi masalah. Karena dari satu kata itu, orang bisa menentukan dia salah atau tidak bersalah. Dari satu kata. Kalau untuk orang hukum, berarti sekali. Ya, maka saya kalau misalnya diminta untuk jadi expert pakai bahasa Inggris, bayaran juga harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Nggak kayak di Universitas Jenderal Ahmad Yani, bayarannya rupiah. Ya kan? Karena kita pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau udah bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Ya kan? Jadi ini dengan sengaja. Merampas. Apa Pak yang harus dibuktikan dengan merampas ini? Kata merampas ini. Merampas ini yang harus dibuktikan adalah barang bukti untuk menghilangkan atau merampasnya. Ya kan? Jadi dengan apa dia merampas? Maka polisi itu sampai harus mencari alat untuk membunuhnya itu. Ya, kalau misalnya pistol, ya udah dicari pistolnya. Nanti pistolnya udah ditemukan. Ini Pak pistolnya. Kalau Anda jadi advokat, Anda kan harus mematahkan apa yang disampaikan oleh jaksa. Anda harus tanya, sidik jarinya ada nggak di situ? Nah, kalau nggak ada sidik jarinya, jangan-jangan Pak polisi baru beli kemarin pistolnya. Nggak bisa. Nah, ya. Yang repot kalau misalnya pakai racun. Gimana membuktikan racun itu? Nah, jadi itu ada tekniknya sendiri. Nggak sekarang lah saya bahas ya. Kalau sekarang nanti saudara-saudara sekalian dapat banyak ilmunya, saya kurang kesejahteraan. Jangan, ya. Zolim nanti namanya itu ya. Nah, jadi merampas itu, ini dengan apa? Jadi barang bukti nyawa. Apa yang harus dibuktikan nyawa ini? Ya, nyawa ini yang harus dibuktikan adalah nggak bisa dengan jenazahnya. Masa orang udah meninggal dibuka lagi? Nggak mungkin. Akta kematian itu tidak bisa kita ketahui apa sebab dari kematian ini. Ya, untuk warisan sih bolehlah akta kematian, tapi kalau untuk masalah pidana nggak bisa akta kematian. Jadi apa Pak? Visum. Ya, kita tahu bahwa visum yang mana? Maka ketika anaknya Sule, siapa itu si Febri itu siapa? Yang dia curiga jangan-jangan bapak tiri saya ini membunuh ibu saya, ya. Nah, lalu diminta, wah ini gini-gini, ya harus dibuka, divisum. Karena pada awalnya sih nggak ada kecurigaan itu sehingga ya dimakamkan begitu saja, gitu kan? Nah seperti itu. Nah kemudian ada kata orang juga penting. Ya, kenapa kata orang ini penting? Ya korbannya, ya. Karena apa? Kita kalau misalnya populasi penduduk kita kan Islam, ya itu setelah Idul Adha banyak yang digorok itu,
tapi sapi dan kambing. Kalau nggak ada kata orang di sini, masuk penjara semua itu orang-orang. Iya kan? Nah, untungnya ada kata orang. Jadi Pak, yang dipidana itu kalau orang yang menghilangkan nyawa orang. Dan orang juga harus orang lain. Kenapa ada kata lain Pak? Ya siapa tahu ada orang bunuh diri. Gagal. Dia nggak usah dituntut oleh jaksa melakukan percobaan pembunuhan. Karena apa? Ada kata lain. Kalau saya jadi advokat, saya bilang, tunggu dulu Pak Jaksa, Bapak nggak bisa ya mendakwa klien saya. Kenapa? Ini nggak baca ini kata orang lain, bukan dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, itu pentingnya Anda tahu kata atau kalimat hukum. Ya, kata atau kalimat hukum itu adalah kata yang nantinya akan dibawa ke pengadilan dan itu akan dipermasalahkan. Gitu ya. Paham ya? Oke, satu. Yang kedua, isu yang nomor 2. Bahwa kalau kita merancang kontrak, dia memiliki keberpihakan. Nah, sekarang saya mau ambil contoh nih. Kalau kita lihat ini ya, kreditur dengan debitur, dia buat perjanjian hutang piutang. Kreditur mintanya hari kalender, debitur mintanya hari kerja. Sebenarnya, menurut saudara-saudara sekalian, yang paling tepat saya mau tanya nih. Itu hari apa sih? Hari kalender atau hari kerja? Saya mau tanya nih. Silahkan dijawab lewat chat, forum chat. Ada nggak nih yang jawab? Di chat. Ini supaya kalau kuliah kita nggak cuman stop video, tapi harus bergerak. Mana nih jawabannya? Kok nggak ada hari kalender atau hari kerja yang paling tepat? Saudara Fatia, hari kerja. Oke, yang lain? Saudara Fatia, boleh nggak dibuka? Kenapa Saudari Fatia memilih hari kerja? Pakai feeling aja atau ada alasan? Saudara Fatia. Mana nih Saudara Fatia, nggak ada ya? Takut apa? Kalau ditanya sama profesor takut, jadi nggak berani jawab. Nggak ada? Ada Saudara Fatia? Nah, tergantung Pak, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ya boleh sih kesepakatan, tapi yang paling benar, Saudara Dadan. Coba nih Dadan Permana, coba jawab. Hari kerja atau hari kalender? Mungkin hari menurut kalender, Pak. Menurut kalender. Salah jawaban seperti itu. Anda belum jadi advokat. Ya, kalau Anda dijawab seperti itu, Anda tanya dulu sama saya, Pak, fee-nya dari mana, Pak? Bayarannya dari mana, Pak? Dari kreditur, debitur. Gitu. Ya, kalau Anda jadi advokat, prinsipnya adalah maju tak gentar, membela yang bayar. Iya, kok pada ketawa? Iya. Sekarang Saudara Dadan saya mau tanya nih. Diponegoro pahlawan atau pemberontak? Tergantung perspektif, Pak. Kalau menurut bangsa sendiri, beliau itu adalah pahlawan. Tapi sedangkan menurut pihak lain, beliau itu adalah pemberontak. Pihak Belanda. Ya kan? Iya. Iya. Nah, itu benar tuh jawabannya. Untung tadi jawabnya seperti itu. Ini lulus jadi advokat ini. Ya kan? Kalau masih jawabnya, dia pahlawan Pak, itu menjadi warga negara Indonesia yang baik, belum menjadi advokat yang baik, ya kan? Kalau advokat kita butuh surat kuasa, betul nggak? Nantinya kita butuh surat kuasa nih, ya. Karena kita butuh surat kuasa, maka kita akan maju tak gentar membela yang bayar. Ya, siapa yang membayar kita? Ya. Kalau Anda belum bisa melihat satu fakta dari dua perspektif yang berbeda, belum bisa jadi advokat. Belum bisa jadi jaksa. Kalau jaksa itu ya, saya kasih tahu aja. Pada waktu masih berdinas, orang yang didakwa pasti bilang salah. Ini salah Pak Hakim, ini salah Pak Hakim, ini salah. Tolong putus, salah. Gitu. Kalau misalnya masih berdinas. Ya, setelah nanti pensiun, dia buka kantor pengacara. Ada kasus pidana, salah nggak nih Pak? Dia lihat, kayaknya nggak salah ya. Iya, gitu ya. Kalau dia bilang salah juga nggak dapat surat kuasa. Bapak emang mau jadi jaksa, mau jadi pengacara Pak?
Jadi saudara-saudara sekalian, kalau yang bilang maju tak gentar membela yang benar, itu hanyalah hakim. Bukan advokat, bukan jaksa. Advokat atau jaksa itu membangun argumentasi untuk meyakinkan hakim. Hakimlah yang mengambil keputusan, mengambil putusan. Ya, itu tolong diingat tuh. Ya, sekarang saya mau tanya nih sama saudari ini nih, Isah Misdakiyah Lubis. Ya, saya mau tanya nih, kalau Isah jadi hakim, ada orang ditembak, dor mati, salah nggak? Isah. Hakim ditembak mati, Pak. Nah, hakim. Isah jadi hakim. Lalu Isah sedang menangani perkara, ada orang yang menembak orang lain, dor mati orang lainnya. Yang menembak ini salah nggak Isah? Salah, Pak. Salah ya. Nah, ini mohon maaf, belum jadi hakim yang baik. Ya, harusnya tanya dulu sama saya. Yang nembak polisi atau bukan? Kalau misalnya polisi yang nembak, Isah, salah nggak? Kurang suaranya nggak ada? Enggak, Pak. Salah nggak? Salah nggak? Enggak, Pak. Kalau yang nembak polisi? Tidak salah. Terlalu cepat ngambil keputusan. Tanya lagi sama saya, yang ditembak penjahat atau bukan, Pak? Kalau misalnya saudaranya sendiri, ya, kalau jadi hakim harus dengar kanan dan kiri. Maka kalau di persidangan itu ada dakwaan, ada pembelaan, ada replik, ada duplik. Ayo sama-sama kita lihat barang bukti, ya, saksi fakta, keterangan ahli, kesimpulan, baru kemudian putus. Gitu. Tapi nggak apa-apa, adik-adik kan masih mahasiswa nih, ya. Saya juga dulu kayak mahasiswa juga kayak begitu, ya. Dulu sama senior saya advokat gini, salah nggak? Salah, Pak. Nah, saya dimarahin tapi brengsek kamu nih mau jadi jaksa atau mau jadi advokat? Kalau jadi advokat jangan bilang salah, ya kan? Tentu, Pak. Nanti kita buktikan di persidangan. Nah, kalau kita udah bilang salah ya susah. Ya, gitu ya. Nanti ada pelajarannya lagi ini, tapi karena waktu saya nggak bisa panjang lebar bercerita ini ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya memang harus ada dua perspektif. Maka tema yang sekarang ini diambil adalah bagaimana kontrak bisnis internasional itu bisa melindungi UMKM. Betul ya, kita hari ini demikian ya, Bu Sekrodi? Ya, Prof. Betul ya? Ya, Prof. Nah, artinya apa? Ada UMKM, ada pihak Indonesia dan pihak asing. Jangan kemudian kalau misalnya ada draft kontrak dikasih sama pihak asingnya, karena kita nggak bisa bahasa Inggris, oh very good sir, win-win. Saya ketok baru tahu rasa gitu ya. Awas kalau lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani bilang kayak begitu. Nggak ada itu win-win. Kita lihat satu persatu. Ya, kita harus tahu, mana nih pasal-pasalnya ngomongnya apa. Nah, coba sekarang ya, saya mau ambil nih. Sekarang saya mau tanya ya, ada yang tahu nggak keadaan memaksa itu apa? Nah, gini aja lah, sebelum keadaan memaksa. Kalau perjanjian itu kan kesepakatan katanya ya, kesepakatan antara dua belah pihak. Oke, sekarang saya mau tanya nih, kalau misalnya saya sama tukang ojek bersepakat untuk ke Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi lah, katakanlah begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini, kalau sudah sepakat sampai Universitas Ahmad Yani itu 40.000, hak saya apa nih? Saudari Tegar Sukma Wahyudi, coba dijawab, Saudara Tegar. Hak saya apa? Nyangkut diantar sampai Yani. Diantar. Kewajiban saya apa? Membayar, Pak. Membayar. Tapi ingat, karena ini kesepakatan kan? Kesepakatan dengan tukang ojek. Tukang ojek haknya apa, Tegar? Untuk mendapat bayarannya. Mendapat bayaran. Kewajibannya? Ngantar Bapak. Ngantar saya. Bagus. Jadi, tolong saudara-saudara sekalian, kalau kita
bicara soal kesepakatan, jadi saya nggak kepingin kita cuma teori-teori aja yang di kelas kan diajarkan seperti itu. Kita menyepakati prestasi. Prestasi itu apa, hak dan kewajiban. Tapi giliran ditanya soal tukang ojek, bingung. Apa ya Pak? Apa ya Pak? Enggak. Mulai hari ini, Anda ketika melihat perjanjian, harus tanya, apa hak dan kewajiban masing-masing pihak? Haknya ini apa? Kewajibannya apa? Haknya apa? Kewajibannya apa? Ya, untuk supaya menjadi advokat yang pintar, yang bagus, yang nanti bayarannya mahal, melebihi Hotman Paris Hutapea. Ya. Nah, jadi hak dan kewajiban. Ya, sekarang Tegar, atau saya tanya yang lain aja. Saya minta saudari Muhammad Yusuf Agas. Ya, kalau misalnya saya sampai di Cimahi, saya bayar 30.000, bukan 40.000. Apa itu namanya? Di perjanjiannya udah wan prestasi Pak, karena tidak sesuai dengan itunya, kesepakatannya. Oke, jadi kalau tidak sesuai dengan perjanjian maka itu wan prestasi. Betul ya, Muhammad Yusuf ya? Siap, betul Pak. Ya. Sekarang gini. Sampai di tempat saya nggak bayar 30.000. Saya nggak bayar juga 40.000. Tapi saya bayar 50.000. Sesuai nggak dengan perjanjian? Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Berarti Anda setuju ya, itu wan prestasi? Kalau menurut saya itu tidak. Nggak ada tapi-tapian. Mana ada tadi jawabannya nggak ada tapi? Nah, ini saudara-saudara, kalau Anda jadi advokat, ketika Anda bertanya atau jadi jaksa, Anda harus pintar, gitu kan? Bagaimana menjebak saudara Muhammad Yusuf ini? Setuju nggak? Itu, ya. Maka tadi Anda nggak hati-hati. Kenapa tapinya nih? Kalau 50.000 kok bukan wan prestasi, saudara Muhammad Yusuf? Mungkin ada kesepakatan dari itunya, dari pelanggannya Pak, untuk memberikan uang lebih. Jadi kalau lebih itu boleh, nggak apa-apa, bukan wan prestasi. Siap, kalau ada kesepakatan dari kedua belah pihaknya bisa aja Pak. Enggak, sekarang gini, bukan kesepakatan. Kalau lebih itu berarti nggak apa-apa gitu ya. Kalau kurang nggak boleh, kalau lebih nggak apa-apa. Iya Pak. Sekarang gini ya, saya jadi dosen nih. Seringkali nih saya sama Bu Lili gitu ya, ngajar gitu kan. Lucu nih. Saya kalau misalnya bilang sama mahasiswa, saudara-saudara sekalian ini berapa SKS? 2 SKS, Prof. Jadi berapa jam? Ya 1,5 jam, 2 jam gitu ya. Ini udah berapa jam? Udah 1,5 jam, 2 jam. Gini ya, saya lagi mood ngajar nih, saya tambahin lagi 2 jam boleh nggak? Langsung protes. Sebentar, Prof. Kenapa? Wan prestasi. Ya, dikasih ilmu lebih banyak, malah dibilang wan prestasi. Tapi giliran saya bilang, saudara-saudara sekalian, mohon maaf ya, saya ini harus buru-buru nih ngajarnya. Kenapa, Pak? Saya sedang dipanggil Pak Kasat, jadi harus ke Jakarta. Jadi saya ngajar cuma 20 menit aja ya. Nggak apa-apa, Prof. Lanjut aja. Pergi aja nggak apa-apa. Senang mahasiswa. Ya, karena mahasiswa itu datang ke kampus bukan cari ilmu, enggak. Datang ke kampus ngapain? Cari absen. Nah, kalau cari absen sih cuma 5 menit beres. Iya kan? Mana ada mahasiswa datang ke kampus cari ilmu, ya, kecuali mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya, yang rektornya adalah saya, kan gitu ya. Itu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian harus hati-hati. Harusnya saudara Yusuf jawabannya gini, Pak, wan prestasi itu, Pak, satu tidak sesuai dengan kesepakatan. Tapi yang kedua ada lagi, Pak, apa syaratnya? Syaratnya adalah ada kerugian. Kayak mahasiswa, saya harusnya ngajar 1,5 jam, cuma diajar 20 menit. Untuk dia itu senang, nggak rugi. Nggak apa-apa, Prof, lanjut aja. Justru rugi kalau misalnya saya ngasih lagi 2 jam. Ya. Nah, dari situ Anda harus tajam nih kalau sebagai seorang advokat. Oh iya ya. Oke. Baik, sekarang saya mau tanya nih ke saudari Safira. Safira Putri Indah, dengar nggak? Dengar saya, Safira? Iya, Pak.
Ya. Sekarang gini Safira, masih tukang ojek. Ya, sepakat kita udah 40.000 sampai di kampus Cimahi. Tapi baru jalan 15 menit, bannya kempes. Menurut Safira ini apa namanya? Kejadian seperti ini. Ya? Safira, suaranya kurang keras. Bisa kerasan dikit? Iya, ini apa namanya? Coba Denia Putri Humaira. Bisa nggak dijawab nih? Iya, Pak. Bisa, Ya. Pak. Namanya apa nih? Namanya kayak kan kalau jadi kayak kok karena nggak sampai tempat tujuan, jadi kita nggak wajib membayar. Mungkin, Pak. Oke, betul. Kalau saudara Salma, saudari Salma, apa ini namanya? Kalau di tengah jalan banyak kempes tiba-tiba, aduh banyak kempes. Keadaan force major bukan, Pak? Iya, force major, keadaan memaksa, ya kan? Nah, kalau kita dengar nih jawaban dari Denia sama Salma Nurul, ya itu bisa jadi dua. Ya, harusnya kalau ditanya, kalau terjadi kayak begini, ini sebenarnya keadaan memaksa, force major, atau one prestasi sih? Nah, itu tergantung. Ya, tergantung kita lawyernya siapa. Nah, kalau kita lawyernya tukang ojek, pasti kita minta keadaan memaksa. Mohon maaf ya Pak ya. Kalau mohon maaf, nggak boleh ada tuntutan ganti rugi. Tapi kalau kita lawyernya si penumpang, kan Anda udah janji, harusnya jam sekian udah sampai. Tapi sampai ban kempes ini gara-gara Anda nih, saya nggak nyampe. Maka one prestasi. Itu yang dipersengketakan di dalam persidangan nantinya. Ya. Pandemi COVID-19, ini force major atau one prestasi? Itu yang dipersengketakan. Nah, maka prinsip maju tak gentar membela yang bayar baru benar nih. Betul kan? Kalau udah lihat kayak begini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda, nanti bahannya di Ibu ini ya, sudah ada. Misalnya begini, ya. Oke, kelihatan nggak ini, Bu ini? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, jadi gini, ini force major, keadaan memaksa. Pasalnya bunyinya kayak gini. Kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah atau bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis. Selanjutnya disebut keadaan memaksa. Gitu ya. Orang kalau baca kayak begini, kalimat orang hukum panjang. Lalu saya tanya, ini standar enggak nih? Artinya bisa kita copy paste bisa enggak? Oh iya Pak, standar emang kayak begini Pak. Pret, saya bilang. Enggak boleh ngomong kayak begitu. Kenapa, Prof? Karena kita harus hayati dulu kata atau kalimat ini. Kita harus pahami dulu. Ya. Jadi kalau saya jadi advokat dulu, anak buah saya main copy paste, wah, saya bisa marah besar. Kamu nih nggak teliti, saya bilang. Kamu jadi advokat brengsek, ya, tidak melindungi klien kamu. Ya, kenapa? Karena begini. Kalau kita lihat kalimat yang panjang ini, pertama kali yang kita harus lakukan adalah kita membuatnya supaya lebih bisa kita paham. Apa sih ceritanya? Dengan cara gimana? Dengan cara kita lihat ini ada berapa pokok pikiran dari kalimat yang panjang ini. Ya, ternyata ini kan ada dua. Karena gini bunyinya adalah kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini akan ditangguhkan, akan ditunda sepanjang dan selama pelayanan terhalang oleh. Nah,
oleh ternyata keadaan memaksa yang di sini nih. Ya. Nah, jadi oleh keadaan memaksa. Nah, oleh keadaan memaksa. Ya. Baru di ayat 2-nya ini cerita definisi dari keadaan memaksa dalam perjanjian yang kita sepakati dalam perjanjian ini apa sih? Nah, jadi kita cerita di sini keadaan memaksa adalah titik 2. Ya. Bolehlah kita buat dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah gitu ya, dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah, ya. Nah, saya tanya antara yang sebelumnya dengan yang sekarang, kalau kita membaca kalimat seperti ini, lebih mudah yang mana? Saya yakin pasti jawabannya sekarang ini. Bukan yang tadi. Yang tadi kita bingung. Sekarang. Tapi kalau saya tanya, kalau Anda sebagai perancang kontrak, bagusnya membuat kayak begini atau yang sebelumnya? Yang merancang pasti bilang yang sebelumnya. Biar apa? Biar lawan kita pusing, Pak. Tapi kalau kita dari pihak yang menelaah kontrak, jadi klien kita yang minta untuk tolong ditelaahkan, kita harus buat kayak begini. Biar kita tahu juga kalimat ini isinya apa. Di situ makanya keberpihakan. Maju tak gentar membela yang bayar. Harus ada di kepala kita. Kalau kita nih membela UMKM, membela apa namanya klien Indonesia, tentu besok-besok kalau kita terima surat kuasa dari pihak asing, lain lagi ceritanya. Yang kita bela adalah yang pihak asing. Sepanjang kita mau terima. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus tajam melihat ini maksudnya apa nih. Bahkan kalau misalnya kita dari pihak UMKM ya dapat kayak begini, kita lihat gini, oh ya, untuk dipermudah lagi kita bilang nih, oh keadaan memaksa itu persengketaan perburuan. Ya, kemudian musibah bencana alam. Jadi ketelitian itu penting kalau misalnya jadi advokat yang buat perjanjian ini. Perubahan terhadap perundang-undangan. Bahkan perang. Ya, perang. Nanti di sini yang jadi masalah itu di sini. Setelah perang apa? Oh, perang ini Pak, huru-hara Pak. Ya, huru-hara. Lalu saya tanya, loh, emang yang baik yang dinyatakan maupun tidak? Enggak. Oh iya Pak, masuk juga. Tapi ternyata baik yang dinyatakan maupun tidak, itu anak kalimat dari perang. Jadi kalau misalnya Anda nggak membuatnya seperti ini, pasti Anda nggak tahu mana induk kalimat, mana anak kalimat, mana cucu kalimat. Yakin sama saya. Saya dulu waktu baru lulus jadi sarjana hukum juga nggak ngerti masalah-masalah kayak begini. Saya taunya dari mana? Dari praktek. Nah, Anda sekarang beruntung. Ya, dapat dosen yang punya pengalaman praktek, bahkan dosen-dosen di sini pengalaman prakteknya banyak segudang yang Anda bisa manfaatkan. Jadi belajar hukum itu jangan cuma belajar ilmunya aja, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan hukum itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Ya. Nah, bahkan yang terakhir sekali apa? Sebab-sebab lain yang sejenis. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dari sini nomor 1 kita sudah pilah kayak begini. Oh ya, sudah paham Pak. Nomor 2, sekarang kita menganalisa. Ya, menganalisa apa? Kata-kata yang ada di sini. Misalnya persengketaan perburuan ini bagus nggak nih? Ya, tergantung dengan kita siapa. Ya kan? Kalau misalnya saya ambil contoh lah. Ini ada gedung mau dibangun, ya. Universitas Jenderal Ahmad Yani akan membangun rektorat, ya kan? Gedung tinggi misalnya itu sedang berproses kan? Itu pasti ada ownernya. Ownernya bukan universitas tapi yayasan ya. Karena kita di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi. Dan kemudian kontraktornya, kontraktornya Wika. Ya kan? Kontraktor Wijaya Karya. Nah, kontraktornya bilang, owner, kita buat perjanjian ya, boleh. Ini draft perjanjiannya. Jadi si kontraktor itu memberikan rancangan draft perjanjian kepada owner. Ya. Lalu si owner ini minta kepada saudara untuk coba deh diteliti ya. Anda kan bagian legalnya katakanlah,
bagian legal. Coba diteliti nih, udah bagus nggak nih kontrak? Lalu Anda ketemu ya pasal tentang keadaan memaksa. Ini salah satu pasal aja, keadaan memaksa. Yang bunyinya adalah seperti kayak begini. Ya kan? Persengketaan perburuan dianggap sebagai keadaan memaksa. Anda harus berhitung nih, ini bagus nggak untuk klien kita? Karena kita sekarang ini bekerja untuk owner, maka kan kita bilang gini, tunggu dulu, yang bangun gedung ini buruhnya siapa sih? Ya tentu buruhnya kontraktor. Ya, tenaga kerja di sini dong. Bentar. Ya, buruhnya ada di sini. Ya kan? Nah, lalu kalau misalnya buruhnya ini mereka bermasalah lah sama kontraktornya, ya, karena upahnya nggak dibayar dan lain sebagainya. Ini kan jadi ada sengketa perburuhan. Katakanlah buruhnya sampai mogok selama 3 minggu. Kalau misalnya 3 minggu, berarti ini nggak ada pekerjaan. Sehingga apa? Gedung ini akan terlambat. Ya kan? Terlambat dibangun. Nah, karena terlambat, tentu merugikan owner. Rugi. Pertanyaan saya nih, ya, ke siapa nih? Sekarang saya mau tanya ini. Nadila Diah Pitaloka, ada nggak? Oke, kelamaan. Ala Darajot. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya kan ini rugi kita nih. Kalau kita lihat gambar di sini, kalau Anda jadi lawyernya di sini nih, bagian legal di sini, rugi kan? Ya. Pertanyaan saya, bisa nggak kita minta ganti rugi dari kontraktor ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Gimana bisa kalau perjanjiannya bunyinya kayak begini, bahwa persengketaan perburuan adalah keadaan memaksa. Kalau keadaan memaksa nggak boleh minta tuntut, nggak bisa minta ganti rugi. Kita harus kasih maaf. Bisa nggak jadi? A'la darajat. Kalau ada pasal kayak begini. Jawabannya tidak. Tidak bisa, Pak. Kalau kayak begini, kalau saya jadi lawyernya owner, ya, dari lawyernya Yayasan Kartika Eka Paksi, dari sini nih, kalau saya bagian legalnya di sini, saya bilang mohon maaf ya Pak, jangan saya dikelabui, jangan saya dibodohi. Saya udah belajar nih dari Profesor Hikmahanto. Nah, gitu ya. Jadi hilangkan. Saya minta ini dihilangkan. Persengketaan perburuan di sini coret. Gitu. Kalau Anda jadi lawyernya owner. Besok-besok Anda digaji kurang di lawyernya owner, jadi lawyernya owner, Anda pindah sekarang ke kontraktor. Ketika Anda di kontraktor, lain lagi ceritanya. Ya. Tetap dihilangkan atau dimunculkan? Ya, dimunculkan. Aduh. Reset. Wah, saya salah nih. Ini gimana nih? Oh ya, ini. Ya, dimunculkan kembali. Maka yang saya katakan tadi, kontrak itu punya keberpihakan. Maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Atau contoh lain lagi nih, banjir nih, kata banjir di sini nih. Ya, keadaan memaksa. Banjir ini pertanyaan kita, ini berapa senti Pak banjirnya? Pastilah enaknya untungnya untuk kontraktor karena dia bisa bilang 3 senti. Pak, mohon maaf ya kemarin banjir. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan tertunda. Bapak nggak bisa menuntut ganti rugi loh Pak. Kenapa? Soalnya banjir kan ada di keadaan memaksa. Kita lihat banjir. Padahal banjirnya baru 3 senti. Kurang ajar. Gimana banjir? Bapak nggak setuju? Nggak setuju lah saya banjir 3 senti. Ya sudah kalau nggak setuju kita nggak bisa musyawarah. Ayo pergi ke pengadilan. Biaya lagi. Tapi seandainya Anda sebagai lawyernya owner, ya tahu masalah kayak begini, iya tunggu dulu, kalau banjir kayak gini kan bisa 3 senti. Udahlah, kita buat aja banjir setinggi 1,5 meter. Selesai. Kalau belum 1,5 meter belum banjir. Nah pada waktu nanti ketemu sama
Pihak lawan, pihak kontraktor negosiasi. Wah, si kontraktor pasti nggak mau. Enak aja banjir 1,5 meter. Enggak, saya nggak mau begini. Wah, di situ Anda harus berputar otak, memutar otak. Iya, buatnya kalimatnya gimana nih? Oh, udah gini aja. Boleh nggak kalau misalnya saya ganti ini, jangan nggak usah setinggi 1,5 meter. Gimana? Banjir sebagaimana dinyatakan oleh Pemda setempat. Maksud saya gini, saya nggak menentukan, si owner tidak menentukan, kontraktor juga, kamu juga nggak menentukan, biar pihak ketiga yang menentukan. Dan pihak ketiga tuh Pemda. Ya kan? Fair nggak? Pasti dibilang fair lah. Saya nggak menentukan, dia nggak menentukan, biar pihak ketiga yang menentukan, dan pihak ketiga ini Pemda. Fair. Taken. Setelah diteken, Anda karena lawyernya kontrak owner, Anda akan bilang mati aja loh. Kenapa? Karena Pemda setempat ini coba cek deh, pernah nggak dia buat pernyataan banjir? Nggak ada. Jadi kalau banjirnya udah 10 meter, belum ada pernyataan Pemda setempat. Banjir atau belum? Ya belum. Iya kan? Nah, di situ saudara-saudara sekalian yang saya katakan, setiap kata kalimat ini mempunyai keberpihakan. Hati-hati. Ketika Anda membela, siapa yang Anda bela ini? Terserah mau UMKM, mau Indonesia, apa asingnya, terserah. Ya. Itu. Bahkan kalau misalnya ada kata-kata sebab-sebab lain yang sejenis. Ini juga harus hati-hati. Ini kata-kata dan lain-lain. Berarti apa? Di samping ini, boleh dong yang lainnya. Dengan ada kata-kata sebab-sebab yang sejenis. Nanti Anda lihat nih, klien saya butuh yang mana? Butuh yang seluas-luasnya, bisa apa saja. Ya, kalau kontraktor sih maunya kayak begitu. Tapi kalau owner, enggak dong, saya mau ini hilang. Saya cuma mau ini aja. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, nanti biasanya waktu kita negosiasi, oke deh, dihilangin nggak apa-apa katanya. Sebab sebelah yang sejenis. Wah, kita udah seneng nih. Tapi dia bilang gini, tapi kata adalah ini diganti ya. Apa digantinya? Diganti menjadi termasuk, tetapi tidak terbatas pada. Lah kalau kayak begini, sama aja dong. Termasuk yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak hanya terbatas itu aja. Yang lainnya juga boleh. Nah, sama aja dong dengan sebab-sebab lain yang sejenis. Jadi di situ, kita sebagai seorang advokat bermain dengan otak kita, kecerdasan kita. Kalau klien kita akan bilang, Pak Hikmahanto, Bapak itu cerdas banget, Pak. Meskipun lawan saya akan bilang, sialan Pak Hikmahanto itu licik. Nah, jadi licik sama cerdas itu bedanya tipis. Izin, Prof. Oh ya, waktunya sudah selesai ya? Jam 8.52, Prof. Izin. Iya, saya udah mau jam 9 harus live juga nih. Karena masih ada yang bertanya ini, Prof. Izin. Ya, silakan yang bertanya. Satu pertanyaan aja ya. Oh, siap. Langsung ke sesi tanya jawab ya, Prof? Iya. Siap. Terima kasih. Kita mulai. Terima kasih atas pemaparannya, Prof. Hikmahanto. Kita mulai dengan sesi tanya jawab. Pada saat saya membacakan pertanyaan, dimohon untuk penanya membuka kamera. Pertanyaan pertama dari Abrori dari STA Cimahi. Pertanyaannya, jika kita menjadi advokat pihak asing melawan WNI, sebaiknya sikapnya seperti apa, Prof? Oke. Jadi ini saya akan bahas semua nih. Ada 3 pertanyaan, Bu Lili ya. Karena waktu. Pertama adalah kalau kita jadi advokat pihak asing melawan WNI, sebaiknya sikapnya ingat maju tak gentar membela yang bayar. Anda tentu harus melindungi pihak yang asing. Ya, jangan kemudian karena Anda WNI, saya dibayar oleh asing, tapi lawan saya WNI, udahlah saya berpihak pada dia. Nggak ada itu yang namanya maju tak gentar membela yang tidak bayar. Maju tak gentar yang bela yang bayar aja, masa membela yang tidak bayar? Ya, tapi itu semua saya serahkan kepada Anda. Hati nurani Anda bilang apa? Ya, itu salah satu kenapa saya keluar menjadi advokat. Kalau misalnya saya ini sekarang jadi advokat terus, ya udah kaya, yakin sama saya, sudah kaya. Tapi kan hati nurani saya bilang enggak. Saya enggak mau, walaupun tahu saya berpihaknya kepada siapa? Pemerintah Indonesia. Saya berpihaknya kepada siapa? BUMN. Tapi itu kan pilihan kita masing-masing. Ya, terserah Anda nanti memilihnya. Oke? Yang kedua, ini saudara
Melin Rohmawati. Kalau misalnya, bukan yang tadi yang setelah ini, ya Melin ya. Ada perjanjian. Nah, ini yang perjanjian yang dibahas sama saudari Melin ini adalah perjanjian internasional. Kalau yang sekarang kita bahas ini sebenarnya perjanjian kontrak, tanda kutip dalam pengertian kontrak. Kontrak itu yang subjek hukumnya adalah subjek hukum perdata, bukan subjek hukum internasional. Prof, saya tapi mau tahu nih tentang subjek hukum internasional. Boleh, tapi sesinya jangan sekarang. Ya, saya juga bisa kasih ilmunya. Ya, ingat kalau prinsip saya. Jangan sampai Anda terlalu banyak ilmu, saya kurang kesejahteraan. Ya, jadi kita harus tidak zolim ya sama para dosen yang punya banyak ilmu, karena kita tidak bisa hidup dengan pahala saja. Baik, lanjut terus. Saudara Salma, beliau mengatakan kalau misalnya kontrak internasional, apakah itu sama saja dengan perjanjian kontrak nasional? Nah, ini yang sebenarnya saya mau masuk ke sesi yang ketiga, tapi karena waktu, mohon maaf sekali masih belum sampai. Prinsipnya gini. Setiap negara punya kedaulatan. Karena dia punya kedaulatan, dia bisa menentukan apa yang dimaksud dengan sahnya sebuah kontrak. Ya. Jadi dalam konteks formation of contract, pembentukan kontrak, masing-masing negara punya sistem hukum mereka masing-masing. Kalau Indonesia, kita punya pasal 1320 KUH Perdata. Tadi esensialnya 4 itu. Sementara kalau di Singapura, misalnya mereka ada istilah offer and acceptance, konsepnya seperti itu. Nah, ini komplikasi yang terjadi. Karena apa? Mungkin saja sah menurut Indonesia, tapi belum tentu sah menurut Singapura. Dan sebaliknya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang Indonesia, atau misalnya sekarang kita beli dari luar negeri, kan buat perjanjiannya itu ada dalam standard contract itu ya. Kita tinggal agree. Nah, itu gimana tuh Prof kalau misalnya terjadi sengketa? Nah, itu yang jadi masalah memang. Ya. Karena apa? Menurut hukum Indonesia mungkin sudah sah, tapi lawan kita ada di luar negeri, menurut hukum mereka tidak sah, atau sebaliknya. Nah, maka ini sekarang dijembatani dengan perjanjian internasional, perjanjian antar negara yang disebut sebagai International Convention on International Sales of Goods Contract. Jadi ada perjanjian internasional di mana masing-masing negara, tolong ya kamu punya ketentuan yang sama kalau misalnya dalam konteks perjanjian jual beli internasional. Ya, itu yang ICSG ya. Nanti Anda bisa baca sendiri, ini saya tunjukkan aja. Ya. Salah nih saya ini sebenarnya. Sales of Goods International Contract Sales of Goods Convention. Nah, ini nih, United Nations on Contracts for International CISG nih. Nah, nanti ini. Tapi Indonesia kita belum meratifikasi. Sehingga kalau nanti kita sudah meratifikasi, maka ketentuan-ketentuan yang ada di sini yang harus diterjemahkan ke dalam hukum nasional kita, sehingga hukum nasional kita akan compatible dengan hukum nasional dari negara-negara lain. Tapi disinilah pentingnya, saudara-saudara, sebenarnya isu yang berikutnya adalah kalau misalnya melihat kontrak internasional itu harus sah di sini, harus sah di sana. Ya. Lalu kemudian ada kalau misalnya kontrak internasional itu pasti ada elemen asingnya, unsur asingnya. Apakah warga negaranya yang asing, atau misalnya penyelesaian sengketanya di luar negeri, atau pilihan hukumnya juga pakai hukum negara lain, dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, mungkin karena waktu dan saya juga harus sudah meninggalkan tempat, ya, jadi saya tidak bisa berlama-lama. Tapi saya senang nih, kayak begini nih, membuat orang jadi digantung gitu kan, kayak kita nonton sinetron lagi seru-serunya, iklan gitu ya, habis gitu ya. Nah, supaya Anda nanti mau berguru sama saya lagi gitu kan. Nah, jadi Anda dapat ilmu, saya dapat kesejahteraan. Kira-kira seperti itu. Bu Lili, saya rasa itu dulu Bu Lili. Saya mohon maaf sekali nih. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, silakan Ibu. Dengan telah disampaikannya jawaban dari pertanyaan terakhir, maka kuliah umum kita pada hari ini dicukupkan sekian. Semoga di lain kesempatan kita bisa berkumpul kembali dengan kegiatan yang serupa dengan materi yang sama menariknya.
Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya moderator menyerahkan kembali acara kepada MC. Silakan, Henny. Baik, terima kasih kepada Ibu sebagai moderator dan kepada narasumber yang telah menyampaikan materi pada kuliah umum pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri kuliah umum pada pagi hari ini, dimohon kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta untuk melakukan foto bersama. Oh, foto lagi. Ya, kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing agar bisa dipoto bersama. Baik, untuk sesi foto akan dipandu oleh saya. Mohon bersiap. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan kepada seluruh peserta. Baik, terima kasih. Saya duluan ya semuanya. Sukses semua. Terima kasih, Prof. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Pagi, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber, moderator, Bapak Ibu dosen, serta para peserta kuliah umum yang telah mengikuti kuliah umum dari awal hingga akhir acara. Semoga ilmu yang didapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Saya Hendy Berliana selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini pamit undur diri. Semoga mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.